Ada orang yang sehingga dia mesti berusaha untuk memujahadahkan dirinya, bahkan dia harus menceramahkan dirinya. Yang betapa yang kepada teman anak kemari, yang berusaha dia. Karena berceramah dia dengan ceramah, anak kemari itu gede-gede mau. Ada orang gede yang gede ustaz kan, banyak makan doa dalam rumah. Dapat bawa berdua dalam dia begitu wajah. Ceramah akhirnya dia menceramah dirinya sendiri. Pergi rakyat dia untuk jalan. Harus sabar. Ambil berapa betul mujahadahkan diri. Ada orang yang dia sabar dalam perbuatan selain ketaatan, tapi tidak sabar dalam ketaatan. Kalau saya sedang sibuk misalnya, kesibukan sesuatu tertentu, dia rela meninggalkan salat. Ya, atau salat jamaah misalnya. Berapa dia salat jamaah? Maka para ulama menyebutkan berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, hal-hal yang demikian mesti diwaspadai karena itu bagian daripada adanya sifat nifaq, sifat kemunafiqan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, hadis ini terdapat Sahih Bukhari, Kitab Al-Adhan, ya, Kitab Al-Adhan, bab salatul jamaah, bab fadl salatul Isya, keutamaan salat Isya secara jamaah. Apa kata Rasulullah SAW? Athqalus salawati 'ala al-munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar, salat subuh. Ya. Salat lain berat juga. Maka bahasa ini yang paling berat, yang paling berat. Ya. Afdalus salawati 'ala al-munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr. Kalau seandainya mereka tahu akan kelebihan keduanya, maka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Walau ya'lamuna ma fihima la ta'udna walau hadwa. Artinya ini butuh mujahadah. Untuk salat itu butuh mujahadah, butuh sungguh-sungguh. Begitu juga jemaah sekalian berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. Betapa banyak ada perkara yang diharamkan masih berat ditinggalkan, maka itu butuh mujahadah. Solusinya mujahadah. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu, beribadahlah Tuhanmu sampai kematian ajal datang kepadamu. Makna yaqin setelah mati. Ijma' para ulama tafsir mengatakan makna yaqin setelah mati, kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang penghuni neraka. Ketika ditanya apa yang membuat mereka dalam neraka, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga dulu enggak berikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga dulu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi ada grup, kalau tidak. Kalau grup WA ada grup WA bicara yang batil di situ. Kemudian kalau kelompok ngomongnya juga ngomong yang batil. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga dulu mendustakan hari kiamat. Mendustakan sampai kapan? Hatta atana al-yaqin. Sampai mati itu aja kerjaan kami dulu. Kalian buat kami hari ini neraka demikian. Ya, kerjaan job kami itu proyek-proyek bersama kami pegang, itulah kerjaan kami.
Kami ingin sholat, ajak kawan-kawan yang lain sholat, menghalangi orang sholat dan sebagainya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang meninggalkan sholat di dunia nanti dia bersama siapa? Bersama Harun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama tokoh musyrikin, bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Hadirin yang saya muliakan, maka para ulama menyebutkan mujahadah itu banyak sekali. Misalnya sekarang itu kita perlu bermujahadah dalam hal apa? Kewajiban kaum muslimin hari ini, terdiri para pemuda, adalah bermujahadah dalam belajar ilmu syariat, bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama, bukan sekadar belajar, mesti dia belajar sehingga ilmunya kokoh. Jadi mesti mujahadah. Kenapa demikian? Karena kejahilan merajalela, kejahilan di dalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan statistik kebutuhan umat kepada orang yang berilmu untuk mengajarkan mereka ilmu, masih jauh sangat dibutuhkan. Ditambah lagi hari berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Jadi siapa pembimbingnya? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka hukum fikih? Siapa yang mengajarkan? Siapa? Maka di sini para ulama mengatakan untuk zaman sekarang sangat dibutuhkan orang-orang benar-benar belajar, sungguh-sungguh untuk belajar. Ya. Karena umat ini sangat membutuhkan orang yang mengajarkannya, orang yang membimbingnya. Ya. Maka ilmu yang benar, ilmu yang kokoh di hatinya, teguh, sehingga ilmu itu kuat, bisa disampaikan kepada umat dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun umat membutuhkan, mesti dia sampaikan. Allah. Maka sasaran ketika belajar, perbaiki niat untuk apa belajar dan cara memilih apa yang mesti kita perkuat, spesialisasi di bidang apa. Misalnya dalam syariat karena luas sekali ilmu ini, kita juga bisa melihat di samping potensi kita lebih condong kemana, yang perlu kita perhatikan kebutuhan umat di bidang apa. Jadi antara cara memilih jurusan. Saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, kalau kamu belajar agama, apa yang kamu pelajari, apa tujuan kamu? Dan bahkan hari ini, alhamdulillah, insya Allah, walaupun tidak mencukupi di kota-kota besar, ustaz-ustaznya banyak hebat-hebat, tapi yang pulang kampung ada. Saya teringat dulu, saya selesai belajar, sempat ada orang yang ngajak saya ke Kalimantan. Bayang-bayangin gaji sekian, insya Allah. Itu tetap di Jakarta juga, ya. Saya sudah khutbah berapa masjid di Jakarta. Ya, antara ada ustaz-ustaz, masya Allah, dan termasuk ada keluarga saya buat sebuah kalimat, yaitu saya sangat termotivasi. Kekeh kalimat, nggak ada wajahnya, no wajah. Belum menyampaikan dari luar menyuruh untuk membaca kata kepada jadi untuk belajar. Wah, kecil. Dari orang yang memberikan nasihat kepada saya, di antaranya sudah meninggal dunia. Saya mengatakan ini sudah belajar di awal tadi ya, bagi beliau sampai saya. Ya, itu bagaimana aku mengatakan juga dapat ada itu. Tapi kadang disitu kita manusia masih diingatkan lagi, untuk apa tujuan belajar? Apa tujuan belajar? Makanya belajar agama ini tidak berhenti kebutuhan diri kita. Maka para ulama mengatakan di antara bentuk
niatnya terus dalam belajar ilmu agama dan mujahadah pada ilmu agama. Tujuannya adalah yang pertama untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain atau pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat beliau. Mereka dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat petuah dan nasihat dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah utus mereka ke berbagai negeri. Ketika masa penaklukan negeri-negeri Islam, masa-masa penaklukan di masa Umar, di masa-masa setelahnya, setiap khalifah itu memperhatikan untuk penyebaran dai kemana-mana, penyebaran ulama kemana-mana, untuk menyampaikan itu. Sehingga Islam hari ini tersebar sampai ke tempat kita. Coba kalau masing-masing orang cuma diam, ya, tinggal di tempat kelahirannya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya dimakamkan di Baqi'. Tidak semua mereka meninggal di Madinah. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di negeri Syam. Ya. Begitu juga para tabi'in yang mereka merupakan murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka hati berbahagia, maka itu mujahadah. Mujahadah. Sasaran ilmu ini jauh untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nanti bicara ada penyimpangan dalam hidup masyarakat muslim, itu sebabnya kenapa? Sebabnya orang tak belajar lagi. Terjadi penyelewengan dalam agama, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah dan sebagainya, disebabkan orang tak belajar. Kita apakah coba contoh sebagai contoh misalnya. Sebagai contoh, hari ini alhamdulillah di mana-mana sudah banyak bicarakan tentang bahaya riba misalnya. Ya. Kita bisa bandingkan dengan beberapa puluh tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Ada orang bicara tapi tidak sehari ini sebagaimana orang di mana-mana menyampaikan tentang bahaya riba. Sehingga ada orang baru dari adanya di bank puji orang puji dan taubat itu Allah akan taubat. Padahal ada pembenaran. Makanya penting. Maka saya selalu sampaikan kepada orang tua yang punya anak, ya, siapkan ada anak kita yang betul-betul dia belajar agama. Ketahuilah harta yang kita berikan untuk anak kita untuk ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu jariah bagi kita. Itu tabungan lain bagi kita. Makanya jemaah semuliakan, ya, untuk menghilangkan semua bentuk kejahatan, penyimpangan, perkara-perkara yang haram, mesti ada orang yang butuh ilmu dan mengajarkan masyarakat tentang hal itu. Kemudian begitu juga dengan perkara berikutnya, terdakwahkan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrikin dan lain sebagainya, yang mereka sebenarnya juga mesti didakwahi. Siapa yang bisa mendakwakan? Orang berilmu. Siapa yang bisa mendakwakan mereka? Orang yang betul-betul punya kekuatan di bidang ilmu. Maka kalau tidak, mereka pun akan menyebarkan kesesatan mereka, dan umat ini tidak ada yang pernah membimbing menahannya. Ya, tidak. Kita perhatikan Allah hadirkan di dunia Islam ini. Ada saja orang-orang yang memang hebat di bidang mendakwahkan orang-orang kafir, mampu dibanding orang kafir. Gara-gara memang perlu ada anak bidah, kemudian ada zakat besoknya. Gara-gara ini kira benar kamu mampu kodenya, ya kan? Allah hadirkan itu. Masing-masing ada levelnya, ada lapangan dakwah kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, apa saja kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala untuk kita. Maka perkara kebaikan ini di ayat berikutnya Allah menyebutkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apapun amal kebaikan yang kamu lakukan, walaupun sebesar satu biji debu, ya, debu kecil, darah, maka itu akan Allah balas. Makanan kebaikan ini mesti kita ada totalitas, sungguh-sungguh. Allah katakan, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Surah Al-Muzammil. Ingatlah Tuhan Rabb dan bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Di Surah Al-Muzammil ayat 20. Allah juga mengatakan, apapun yang kita belanjakan dari harta yang baik, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Maha mengetahuinya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Hadirin sekalian, banyak contoh yang lain yang kita perlu mujahadah. Misalnya saudara-saudara kami yang sadar, misalnya masih ada kebiasaan rokok misalnya. Kalau orang tanya, gimana cara meninggalkannya? Ustaz, mujahadah, sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Ada seorang mantan perokok hebat. Ditanya kepadanya, bagaimana cara berhenti merokok? Tinggalkan rokok. Dirinya, anak ini Ustaz, di itu perokok berat. Anaknya rokok ayo. Tips, ayo ganti. Ada rokok ayo, udah. Hebat sih. Tapi saya bilang, apapun yang dia jawab itu mujahadah. Sungguh-sungguh. Dia ketika meninggalkan itu betul-betul minta kepada Allah, ya Allah, dengan kekuatan itu mampu meninggalkannya. Begitu juga yang lain. Baik, maka semua bentuk mujahadah ini yang tadi kita rasakan ada beratnya, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya. Usaha kita itu Allah nilai. Seperti orang belajar baca Al-Quran, hadis mengatakan ada orang baca Al-Quran belum lancar. Jadi baca lagi kami ini betul, lari, ulang ni, kadang Allah nilai. Allah nilai. Hebatnya agama ini proses untuk sampai ke kebaikan, Allah nilai. Nilainya tak mesti kalau dah sempurna kebaikan, tidak. Ini prosesnya sampai kepada kebaikan, Allah berikan penilaian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita mulai masuki hari pertama adab al-mujahadah ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha